Hai anak-anak, apa kabar? Pada pembelajaran pertama, kalian sudah menyimak materi bab 1 tentang penyelidikan IPA. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Masih ingatkah kalian apa itu pengamatan? Untuk lebih detailnya, pengamatan dibedakan menjadi dua. Ada pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Yang pertama, pengamatan kualitatif. Pengamatan yang dilakukan hanya menggunakan panca indera, seperti melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Contohnya, ketika mengamati bunga, kita mencium baunya, ternyata harum. Kita menggunakan indera penciuman. Sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan menggunakan alat ukur seperti penggaris, termometer, dan neraca. Contohnya, mengamati pohon yang kita amati adalah panjang batang pohonnya misalkan 11 cm. Kita menggunakan alat ukur meteran. Jadi bisa ya membedakan pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Selain pengamatan, mengukur merupakan keterampilan yang penting dalam mengamati objek. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran atau mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, dari kegiatan mengukur tinggi batang tumbuhan jambu biji, tingginya adalah 15 cm. Dari contoh tersebut, berarti kamu telah membandingkan tinggi batang sebagai besaran yang diukur dan satuan sentimeter sebagai besaran pembanding. Dengan demikian, dapat disimpulkan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan merupakan besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Satuan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contohnya meter, sekon, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, kalian mengukur meja yang panjangnya 60 cm menggunakan meteran. Panjang meja merupakan besaran dengan 60 sebagai nilai dan cm sebagai satuan. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda. Contoh, jengkal, depa, dan lain-lain. Misalnya, hasil pengukuran orang dewasa menggunakan jengkal akan berbeda dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Untuk itu, agar menghasilkan kesamaan hasil pengukuran, para ahli menyeragamkan sistem satuan menggunakan satuan baku atau yang dikenal sebagai Satuan Sistem Internasional atau disingkat SI. Namun, Satuan Sistem Internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, satuan selalu tetap. Artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu, tekanan, dan kelembapan. Yang kedua, bersifat internasional. Artinya dapat dipakai di seluruh negara. Dan yang terakhir, mudah ditiru bagi setiap orang yang menggunakannya. SI atau Satuan Internasional dikenali juga sebagai sistem metrik. Nah, sistem metrik terbagi menjadi dua. Ada sistem MKS, yaitu meter, kilogram, sekon, dan CGS, yaitu sentimeter, gram, sekon. Agar lebih jelas, perhatikan tabel berikut. Dalam MKS, satuan panjang adalah meter, sedangkan dalam CGS, satuan panjang adalah sentimeter. Untuk massa, dalam MKS satuannya kilogram dan dalam CGS adalah gram. Sedangkan waktu, baik sistem MKS dan CGS satuannya sama-sama second. Perlu kalian tahu, untuk sistem satuan internasional menggunakan sistem MKS. Di sini, kita hanya mengambil 3 contoh besaran, panjang, massa, dan waktu saja ya.
Oke, selanjutnya adalah besaran. Besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama kita bahas adalah besaran pokok. Apa sih besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu adalah nama besaran pokok. Nah, untuk besaran pokok yang pertama adalah panjang, satuan internasionalnya adalah meter, dengan lambang satuan adalah M. Untuk massa adalah kilogram, dan lambang satuannya adalah kg. Untuk waktu, satuan internasionalnya adalah second, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat adalah mol. Oke, namun kita hanya akan membahas 3 contoh besaran pokok saja secara detail, yaitu panjang, massa, dan waktu. Yang pertama adalah besaran panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Untuk alat ukur panjang sendiri yaitu adalah pita ukur, meteran gulung, mistar, dan jangka sorong. Untuk memudahkan konversi satuan panjang, kita gunakan tangga satuan panjang. Bisa dilihat, dari paling atas ada kilometer, kemudian hektometer, dekameter atau dam, meter, desimeter atau dm, sentimeter, dan terakhir adalah milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10, dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Contoh, 1 kilometer setara dengan 1000 meter. Dari mana 1000 meter? 1 dikalikan 1000. Mengapa 1000? Karena dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Kilometer ke hektometer dikalikan 10. Kilometer ke dekameter dikalikan 100. Kilometer ke meter dikalikan 1000. Maka 1 kali 1000 sama dengan 1000 meter. Contoh yang kedua, 1 cm setara dengan 0,01 meter. Caranya, 1 dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena dari cm ke meter naik 2 tangga, yang artinya dibagi 100. Kalau naiknya cuma 1 tangga, maka hanya dibagi 10. Karena dari cm ke meter naik 2 tangga, maka dibagi 100. Jadi, 1 dibagi 100 sama dengan 0,01 meter. Yang kedua adalah besaran massa. Dalam SI, massa diukur dalam satuan kilogram. Apakah kalian tahu dalam fisika massa dan berat itu berbeda? Massa adalah banyaknya zat atau materi yang terkandung dalam suatu benda dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sedangkan berat adalah besarnya gaya gravitasi yang mempengaruhi benda dan nilainya berubah sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, apabila seorang astronot di luar angkasa, ia akan berjalan melayang-layang di luar angkasa, seakan ia tidak memiliki berat sama sekali. Hal itu disebabkan karena rendahnya atau tidak adanya gaya gravitasi yang ada di luar angkasa. Kemudian, untuk massa, alat ukurnya adalah neraca lengan. Sedangkan berat benda diukur dengan neraca pegas. Kita lihat di sini ada tangga satuan massa. Ada kg yaitu kilogram, hg hektagram, dag dekagram, g adalah gram, dg adalah desigram, cg adalah sentigram, dan mg adalah miligram. Setiap turun satu tangga dikali 10, dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Selain pada gambar tersebut, untuk satuan massa ada juga 1 ton sama dengan 10 kW atau kuintal, dan 10 kuintal sama dengan 1000 kg. Contoh yang pertama,
1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dari mana dapat 1000 gram? Bisa kalian lihat pada gambar tangga satuan, yaitu ada kilogram. Jika turun ke hektagram adalah 1 tangga, maka dikali 10. Tapi karena ini turunnya 3 tangga, berarti dikalikan 1000, karena harus dirubah ke gram. Kenapa dikali? Karena tangganya turun. Maka 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Sedangkan contoh yang kedua, 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. Dari mana caranya? 1 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena dari gram ke kilogram naik 3 tangga. Kalau kita dari gram ke dekagram, berarti dibagi 10. Gram ke hektagram dibagi 100. Gram ke kilogram dibagi 1000. Makanya 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001 kilogram. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya, waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan berhenti. Alat ukur waktu yaitu ada jam tangan atau stopwatch dan lainnya. Di sini ada satuan waktu, yaitu kita hanya ambil contoh beberapa saja ya. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 second. 1 jam sama dengan 3600 second. Contoh, 3 jam sama dengan 180 menit. Dari mana dapat 180 menit? 3 dikali 60. Kenapa harus dikali 60? Karena 1 jam setara dengan 60 menit. Maka 3 jam, 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Ketika dibalik, 180 menit setara dengan berapa jam? Sama dengan 3 jam. Dari mana? 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Kalau dari menit ke jam, maka dibagi. Sedangkan dari jam, kalau dirubah ke menit, maka dikali. Contoh kedua, yaitu 7200 second sama dengan 2 jam. Dari mana 2 jam? 7200 dibagi 3600. Karena 1 jam sama dengan 3600 second. Berarti 7200 dibagi 3600 sama dengan 2 jam. Misalkan dibalik 2 jam sama dengan berapa second? Berarti 2 dikali 3600 sama dengan 7200. Jadi kalau harus merubah jam ke second, itu berarti dikali, tapi kalau dari second ke jam berarti dibagi. Oke, untuk materi besaran pokok cukup sampai di sini. Selanjutnya adalah materi besaran turunan, tapi kita akan bahas pada pembelajaran berikutnya. Sampai di sini, semoga kalian semua bisa memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih.